Lenggo Geni Faruk dan Thorik Halilintar belakangan membuat konten bersama selama di Indonesia. Dalam konten yang dibagikan Thorik melalui YouTube, Geni Faruk menjawab sejumlah tudingan terhadap keluarganya. Salah satunya tudingan bahwa Gen Halilintar ikut aliran sesat. Mendengar tudingan tersebut, Geni Faruk tampak terkejut dan langsung istighfar. Astagfirullahalazim. Jauh sekali lah dari yang berbau seperti itu. Emang nggak lihat, lifestyle kita aja selalu di-share di YouTube, Instagram, sosial media, jawab Geni Faruk dalam tayangannya. Geni Faruk lantas mengungkap aliran yang diyakininya. Islam menurut Geni Faruk berpatokan pada 4 hal yang sama sekali jauh dari aliran sesat. Kalau Islam itu kita mesti ikut Al-Quran, Sunnah, Hadits, Ijma ulama, dan Qiyas. Tidak ada yang lain-lain, tegas Geni Faruk. Jadi tidak ada sama sekali, jauh sekali, kita berlindung dari negatif-negatif yang berbau ekstrim. Semuanya sama dengan apa yang diamalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tambah ibu mertua Aurel Hermansyah tersebut. Lebih lanjut, Geni Faruk merasa selalu membagikan gaya hidupnya kepada publik. Yang berbeda, Geni Faruk berdakwah dengan cara lebih modern mengikuti perkembangan zaman. Zaman now, dakwahnya zaman now. Jadilah kita YouTuber segala macam. Yang kita amalkan pun sama kayak orang kebanyakan, kata Geni Faruk. Orang NU, mereka juga banyak mengamalkan cara-cara sunnah, zikir-zikir. Yaitu yang kita lakukan, tandasnya. Di sisi lain, ada Geni Faruk, Thorik Halilintar tak berkutik diramal berusaha move on dari Fuji. Thorik Halilintar dan sang ibu Lenggo Eni Faruk atau Geni Faruk tampil di ajang penghargaan Silet Award 2023 yang berlangsung pada Jumat tanggal 30 Juni tahun 2023. Thorik diam tak berkutik ketika masa lalunya diungkit tepat di depan sang ibu. Dalam cuplikan video yang diunggah akun TikTok @officialT, Thorik Halilintar dan Geni Faruk tampil di atas panggung. Mereka berbincang dengan host yang tak lain adalah Raffi Ahmad. Selain host, hadir pula seorang peramal perempuan yang menerawang hidup Thorik Halilintar saat ini. Dia mengatakan bahwa adik Atta Halilintar itu sedang mencoba melupakan masa lalu. Tapi untuk saat ini, Thorik lagi masa pengin mencoba untuk lepas kali ya, ujarnya. Sementara host ikut menyinggung masa lalunya, Thorik Halilintar menanggapi ramalan tersebut dengan candaan. Lepasnya sekalian gerak, ujar mantan kekasih Fuji tersebut. Lepas dari angan-angan, pikiran tentang seseorang, kata si peramal. Raffi Ahmad langsung menimpali dengan cepat. Oh, berarti sudah move on, kata suami Nagita Slavina tersebut. Lagi mencoba, lanjut si peramal. Mendengar masa lalunya jadi pembahasan di depan Geni Faruk, Thorik Halilintar hanya bisa berdiri seolah mati kutu. Cie, dia pura-pura lupa ingatan nih, kata Raffi Ahmad menggoda. Thorik Halilintar hanya tertawa canggung, sementara Geni Faruk hanya tersenyum sembari melihat ke arah putranya tersebut. Hal ini sontak mengundang beragam komentar dari warganet. Muka Thorik panik ya, komentar warganet. Mukanya kok takut dan tegang gitu, ujar warganet lain. Kasihan Thorik kayak mau nangis, sahut yang lain. Meski sudah putus, banyak yang menduga Thorik Halilintar belum sepenuhnya move on dari Fuji. Penggemar juga belum rela dan berharap mereka balikan. Krisdayanti ajarkan teknik bernyanyi kepada keluarga Gen Halilintar saat berkumpul. Hari Raya Idul Adha yang baru saja diperingati menjadi momen penting di keluarga besar Atta Halilintar. Pasalnya selain turut menyembelih hewan kurban, Atta berkesempatan untuk berkumpul dengan keluarga Krisdayanti, Anang Hermansyah, dan Gen Halilintar. Kebersamaan mereka terjalin sangat hangat saat bertemu di rumah mewah Krisdayanti. Kedatangan keluarga Ashanty, Gen Halilintar, dan Atta Halilintar disambut hangat oleh Krisdayanti dan Raul Lemos di kediamannya.
Keakraban antara Krisdayanti dan keluarga Gen Halilintar tampak jelas saat berlatih bernyanyi. Krisdayanti mengajarkan teknik bernyanyi pada Geni Faruk dan anak-anaknya saat berkumpul di taman. Raut wajah bahagia tergambar di senyum Krisdayanti dan Geni Faruk saat belajar bernyanyi bersama. Dan kalau ambil nafas dari mulai itu cenderung pasti gak bisa nafas, ujar Krisdayanti dalam tayangan YouTube Gen Halilintar. Gak akan gak bisa nafas, ujar Geni Faruk. Krisdayanti tampak sabar dan serius saat mengajarkan teknik pernafasan yang diterapkan saat ia ada di atas panggung. Penyanyi diva Indonesia tersebut membuat kagum Gen Halilintar dengan suara emasnya. Suaranya yang merdu membuat Gen Halilintar tak sabar untuk menonton konser Krisdayanti yang sebentar lagi akan digelar. Bukan hanya Krisdayanti yang akrab dengan keluarga Gen Halilintar. Anang Hermansyah bahkan duduk dan bercengkrama dengan Raul Lemos dan Halilintar Anoviel Asmit saat ada di meja makan. Ketiganya kompak membuat video TikTok saat mengabadikan momen bersama. Berkumpulnya Gen Halilintar, keluarga Anang Hermansyah, keluarga Atta Halilintar, dan keluarga Krisdayanti menjadi kali pertama mereka saling bertemu dan bercengkrama setelah Gen Halilintar pulang ke Indonesia. Dan ini 8 potret gemas Amina anak Aurel Hermansyah yang ternyata menderita eksim. Atta Halilintar sebut karena faktor keturunan. Di balik tingkah lucu dan penampilannya yang menggemaskan, ternyata Aminah Hana Nur Atta putri pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar diketahui menderita eksim. Atta Halilintar sendiri tak menampik bahwa Aminah menderita penyakit kulit yang membuat putri kecilnya mengalami gatal-gatal. Intip foto-foto gemas Aminah yuk. Saat ditemui di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Atta Halilintar mengatakan bahwa penyakit eksim yang dialami Aminah diduga karena faktor keturunan. Pasalnya sang YouTuber sendiri ternyata juga menderita penyakit yang sama dengan sang buah hati. Eksim itu penyakit kulit, ada yang keturunan. Aku juga kena tapi lebih di daerah muka, kepala, leher, daerah sensitif.